Seiichi, 17 tahun, dibesarkan di Jepang Selatan di sebuah keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah seorang pekerja kantoran di sebuah perusahaan peralatan konstruksi dan ibunya adalah seorang perawat. Neneknya telah mewariskan rumahnya kepadanya ketika dia meninggal dunia. Di sekolah dasar, Seiichi selalu mendapatkan nilai bagus dan merupakan siswa teladan, tetapi ia dikenal sebagai anak yang suka menyendiri dan tidak suka berada di dekat teman-teman sekelasnya. Di sekolah menengah pertama, ia menjadi target bully oleh anak-anak lain. Meskipun nilainya masih bagus, ketika pembulian meningkat dia menjadi lebih terisolasi. Seiichi mulai menunjukkan tanda-tanda agresi dan di rumah sering menyerang ibunya. Dia menuntut rasa hormat dan merasa berhak karena dia adalah pewaris tidak hanya rumah neneknya, tetapi juga kekayaan orang tuanya. Mungkin karena kurang memiliki kontrol atau harga diri dari sekolah, dia menuntutnya dari keluarganya. Di sekolah menengah atas, keterasingannya semakin parah dan dia mengalami kesulitan berkomunikasi dengan siswa lain, sehingga menolak untuk pergi ke sekolah dan menjadi apa yang dikenal sebagai hikikomori dalam bahasa Jepang, yang artinya pertapa. Orang tuanya sering berkeliling ke berbagai daerah di Jepang dan memaksanya untuk ikut pada akhir pekan dalam perjalanan jauh. Tetapi satu-satunya kesenangan Seiichi adalah komputernya dan forum 2chan yang mirip dengan Reddit di Amerika Serikat. Dia sering memposting postingan yang agresif dan memiliki nama profil Cat Killer. Namun, ia segera menyadari bahwa perundungan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di dunia maya. Dia sering diintimidasi atau diolok-olok karena nama profilnya, sehingga dia mengubahnya menjadi Neo Mugicha, yang jika diterjemahkan berarti Neo Barley Tea. Pada bulan Maret tahun 2000, ayah Seiichi menemukan pisau, pistol setrum, dan semprotan merica di dalam lemari kamar tidur Seiichi. Ibunya juga menemukan catatan bunuh diri yang ditulisnya di laci meja kerjanya. Kedua orang tuanya yang khawatir akan keselamatannya membawanya ke psikolog. Mereka juga menelpon polisi dan meminta mereka untuk membantu putra mereka. Polisi mengatakan kepada orang tuanya bahwa karena dia tidak melakukan kesalahan dan tidak ada diagnosis yang dilaporkan oleh psikolog manapun, mereka tidak bisa berbuat banyak. Sang ibu berhasil menghubungi seorang psikiater terkenal yang sering tampil di televisi untuk meminta polisi melakukan sesuatu. Polisi dan staf di rumah sakit jiwa datang melalui permintaan psikolog terkenal tersebut untuk menahan Seiichi dan memasukkannya ke pusat psikiatri Hizen di Saga. Seiichi yang merasa dikhianati menyerang ibunya dan mengancam orang tuanya sebelum dirawat. Setelah berada di RSJ selama beberapa bulan, ia untuk sementara dilepaskan kembali ke perusahaan orang tuanya karena liburan Golden Week. Golden Week adalah musim liburan di Jepang yang berlangsung antara akhir April dan awal Mei. Sekolah-sekolah tutup, bank, kantor pemerintah, dan banyak perusahaan tutup selama liburan musim semi untuk menikmati mekarnya bunga sakura dan datangnya cuaca yang hangat. Selama masa ini, banyak orang Jepang pergi berlibur, mengunjungi keluarga, atau mengunjungi tempat wisata. Toko-toko, jalan raya, dan transportasi umum biasanya dipenuhi oleh orang-orang dari segala usia yang menikmati liburan. Saat istirahat, dia berbohong kepada orang tuanya dengan mengatakan bahwa dia akan bersepeda di hutan, tetapi dia malah pergi ke toko dan membeli pisau dapur. Dia awalnya berencana untuk pergi ke SMP-nya. Rencananya adalah untuk pergi dari kelas ke kelas dan mencoba menikam sebanyak mungkin siswa. Dia kemudian akan pergi ke atap sekolah saat polisi dan media berdatangan dan bunuh diri. Namun, pada tanggal 3 Mei, sekolah ditutup karena hari libur nasional. Bertekad untuk melakukan kekerasan, Seiichi pergi ke terminal bus dan menaiki bus kereta api Nishi Nippon menuju kota Fukuoka. Dia memiliki rencana baru. Sebelum pergi, dia meninggalkan pesan samar di situs 2chan yang mengatakan bahwa dia akan melakukan serangan. Pada tanggal 3 Mei tahun 2000, dengan berbekal pisau dapur yang baru saja dibelinya, Seiichi menaiki sebuah bus yang memuat sekitar 40 penumpang. Bus jalan raya itu hanya terisi setengahnya dan akan memulai perjalanan 70 menit menuju kota Fukuoka.
Fukuoka, daerah utama di Kyushu, memiliki banyak orang yang akan menikmati pusat perbelanjaan, restoran, dan atraksi untuk keluarga. Bus meninggalkan Saga tepat sebelum jam 1 siang dan berada di jalan raya menuju kota Fukuoka. Ketika 40 menit dalam perjalanan, Seiichi mengeluarkan pisaunya dan menodongkannya ke arah sopir sambil mengancam akan membunuh siapapun yang bergerak. Dia memerintahkan pengemudi untuk tetap berada di jalan raya daripada berhenti di tempat peristirahatan yang telah dijadwalkan dan menyuruh para penumpang untuk menutup tirai agar tidak terlihat dari luar. Sekitar jam 3 sore, Seiichi menyadari bahwa semuanya mulai berantakan. Menurut AP News, polisi pertama kali mengetahui tentang pembajakan tersebut dari seorang penumpang wanita yang melarikan diri setelah ia diturunkan dari bus di pintu tol dekat kota Moji untuk pergi ke kamar mandi dan menelpon pihak berwajib. Setelah kejadian itu, Seiichi terus menyekap orang-orang dan memaksa pengemudi untuk terus mengemudi meskipun kehilangan seorang sandera. Seorang wanita lain di dalam bus juga berhasil membuka jendela bus dan melompat keluar. Kakinya patah. Namun, ia berhasil dibawa ke rumah sakit dan mengatakan kepada polisi bahwa ia melompat ketika melihat pembajak menikam 3 orang wanita. Polisi sekarang menyadari pembajakan tersebut dan sedang mengejar bus tersebut. Seorang pria yang diperintahkan untuk pergi ke bagian belakang bus oleh Seiichi juga dapat melompat keluar dari bagian belakang bus untuk menyelamatkan diri. Seiichi menggunakan ponselnya untuk menelpon polisi berkali-kali dan mengatakan bahwa dia memiliki banyak sandera, termasuk wanita dan bahkan seorang gadis berusia 6 tahun. Dia menuntut agar mereka mengizinkannya mengisi bahan bakar bus dan memberinya senjata. Selama pembajakan berlangsung, media berita mengetahui kejadian tersebut dan rekaman bus secara real-time disiarkan di semua stasiun TV di Jepang. Media dan helikopter polisi mengitari udara di atas bus dan kendaraan polisi melaju di samping dan belakang bus. Melalui negosiasi, bus dihentikan di dekat terowongan di jalan raya dan Seiichi membebaskan 4 penumpang pria. Polisi kemudian memandu bus untuk keluar dari jalan raya dengan menempatkan bus polisi besar untuk memblokir semua jalur. Bus jalan raya tersebut dipaksa menuruni tanjakan dan masuk ke tempat parkir di sebuah tempat peristirahatan. Melanjutkan negosiasi dengan Seiichi, 5 jam setelah pembajakan, Seiichi setuju untuk membebaskan 3 wanita yang terluka akibat ditikam olehnya. Sekitar waktu yang sama, seorang wanita lain berhasil merangkak keluar dari jendela dan melarikan diri saat bus dihentikan. Ketiga wanita yang ditikam dibawa ke rumah sakit. Tetapi salah satu dari mereka, seorang wanita berusia 68 tahun bernama Tatsuko Tsukamoto, meninggal dunia karena luka yang cukup dalam dan juga kehilangan darah. 2 wanita lainnya yang berusia 30-an tahun selamat. Setelah membebaskan ketiga wanita tersebut, Seiichi memaksa sang sopir untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini di jalan raya menuju Tokyo. Polisi berusaha menghentikan bus tersebut, namun Seiichi menodongkan pisau kepada seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang ada di dalam bus dan mengancam akan membunuhnya jika polisi tidak mengizinkan bus tersebut bergerak. Bus kemudian berhenti di tempat peristirahatan lain untuk mengisi bahan bakar. Selama pengisian bahan bakar, polisi mengantarkan makanan dan minuman untuk para penumpang yang tersisa. Sebagai imbalannya, Seiichi membebaskan 2 sandera wanita lainnya. Orang tua Seiichi juga ditelepon datang untuk membujuknya agar melepaskan para penumpang, tetapi dia menolak. Saat itu, pukul 11 malam, dan polisi telah berhasil mengeluarkan setengah dari para sandera dan terus bernegosiasi dengan Seiichi untuk menyerah. Tepat setelah tengah malam, Seiichi membebaskan seorang penumpang wanita lainnya dan meninggalkan sekitar 8 hingga 10 penumpang yang masih terjebak di dalam bus bersamanya. Pada pukul 5 pagi tanggal 4 Mei tahun 2000, setelah 15 jam, polisi menyerbu bus dengan granat akustik dan berhasil menangkap Seiichi dan para penumpang yang tersisa di dalam bus termasuk supir bus. Meskipun Seiichi berhasil menikam kaki seorang petugas, tidak ada yang terluka dalam penyergapan tersebut.
Seichi segera ditangkap setelah polisi mengawalnya keluar dari bus. Dia ditangkap karena melanggar undang-undang pengendalian senjata api dan pedang karena membawa pisau dan hukuman pemerasan yang melibatkan penyanderaan karena membajak bus dan para penumpangnya. Dia juga kemudian ditangkap atas pembunuhan Tatsuko Tsukamoto. Saat ditahan, petugas polisi menggeledah rumahnya dan membawa kotak-kotak sebagai bagian dari penyelidikan. Seichi juga menjalani tes psikologi untuk mengetahui apakah dia cukup kompeten untuk diadili. Polisi melaporkan bahwa Seichi menolak untuk memberikan alasan pembajakan, menolak untuk makan, dan memiliki perilaku yang tidak menentu serta ucapan yang tidak dapat dimengerti. Karena Seichi berusia 17 tahun pada saat kejadian, dia pergi ke pengadilan keluarga Saga di mana dia dinyatakan bersalah. Tetapi karena hasil psikologisnya mengatakan bahwa dia menderita gangguan disosiatif, dia dirawat di rumah sakit di sebuah fasilitas dan tidak dikirim ke penjara. Dia dikirim ke sekolah reformasi medis Kyoto selama 5 tahun dan dibebaskan pada bulan Januari tahun 2006 pada usia 22 tahun. 2 bulan kemudian, pada bulan Maret tahun 2006, masa percobaannya selesai dan dia dibebaskan secara permanen dan kembali ke masyarakat. Apakah 5 tahun di sekolah reformasi cukup untuk merehabilitasi dia atau menyesali kejahatannya? Kita tidak akan pernah tahu. Dia sekarang adalah seorang pria berusia 38 tahun dengan nama baru dan kehidupan baru. Jadi, mudah-mudahan dia telah merenungkan masa lalunya dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Sayangnya, tidak peduli seberapa banyak dia telah direhabilitasi atau seberapa besar penyesalannya, seorang wanita kehilangan nyawanya, banyak penumpang terluka, dan anak perempuan berusia 6 tahun yang ditodong dengan pistol mungkin akan mengalami trauma seumur hidup. Karena terorisme dan pembajakan sangat jarang terjadi di Jepang, baik polisi maupun sistem bus dan kereta tidak siap untuk menghadapi insiden semacam itu. Jadi, banyak perbaikan dan perubahan yang dilakukan untuk memastikan jenis kejahatan seperti ini dapat dicegah atau ditangkap dengan cepat. Dengan sistem lampu darurat yang baru, teknologi canggih, dan sistem penyiaran darurat, polisi dapat mengenali situasi darurat dengan lebih baik. Polisi juga belajar untuk memantau situs-situs seperti Tuchan dengan lebih baik dan dapat menangkap banyak calon pelaku kejahatan yang baru sebelum mereka dapat menyebabkan banyak kerusakan.